Ayub berdiri, mengoyak jubahnya, mencukur rambut, kemudian sujud dan menyembah Tuhan. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan Allah yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dan menurut Tuhan Allah berbuat yang kurang patut. Ayat-ayat terakhir dari Ayub pasal yang pertama. Renungan kita, satu hari satu pasal dari Alkitab. Ayub pasal yang pertama. Kitab Ayub, kalau kita cermati dengan baik-baik, maka kita menemukan dua hal yang besar, yaitu bagian narasi. Bagian narasi dalam Ayub pasal yang pertama dan yang kedua. Ya, pasal yang pertama dan yang kedua. Kemudian ditutup pada pasal yang ke-42. Nah, pasal yang ke-3 sampai 41 ya, kita menemukan di sana. Nanti kita percakapan itu merupakan puisi yang percakapan yang bersifat puisi, ya, percakapan bersifat puisi yang muncul setelah terjadi percakapan Ayub mengalami penderitaan dan teman-temannya datang pada dia. Nah, Ayub pasal 1 ini dipercaya bahwa narasi Ayub ini lebih lama dari bagian-bagian lain. Bahkan ada kemungkinan cerita Ayub ini lebih tua dari riwayat umat Allah pada masa lalu. Sebab dalam kitab Ayub tidak disebutkan satu kata pun tentang umat Allah, umat yang tadinya di Mesir, kemudian mereka berjalan pulang menuju ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Nabi Musa dan juga Harun. Nah, Ayub di wilayah tempat tinggalnya itu kira-kira di Ur-Kasdim atau di wilayah antara Efrat dan Tigris sana. Dia terkenal dengan kekayaan yang luar biasa, kemudian dia mengalami suatu cobaan akibat dari Tuhan mau agar Ayub diuji oleh Tuhan. Apakah imannya bertumbuh, tetap teguh, kokoh, dan seterusnya. Dengan izin itu maka iblis ya minta izin untuk menggoda Ayub, dan apa yang terjadi, anak-anaknya perempuannya lebih pesta, kemudian mereka menyerang dan semua meninggal ya, anak-anaknya, harta kekayaannya juga hancur, dirampok ya, kemudian segala macam yang tersisa pada diri dia juga habis. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, nah, orang bahkan anak-anak pun juga demikian. Apa yang terjadi ketika Ayub mengalami seperti itu? Dia berdiri, dia mencukur rambut, kemudian dia menyembah, sujud menyembah Tuhan, dan luar biasa kata-katanya, dengan telanjang aku keluar dan telanjang pula kembali, dan terpujilah Tuhan, Ia yang memberi, Ia yang mengambil, dan Ayub tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, narasi dalam pasal 1 ini langsung bersambung ke pasal yang kedua, di mana teman-temannya datang melihat keadaan Ayub dengan keadaan gatal-gatal. Kemudian terjadi percakapan antara Ayub dan teman-temannya, yaitu Elifas, ya, Bildad, Sofar, ya, nanti juga ada Elihu. Mereka bercakap-cakap
panjang lebar, dan isi percakapan itu dalam Ayub pasal 3 sampai 41. Nantinya dalam pasal yang ke-42 ya, 42 kita bertemu dengan keadaan Ayub ya, dipulihkan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesali. Agaknya dalam percakapan antara Ayub dan teman-teman ada hal-hal yang dia salah, dia menyimpang, kemudian pada akhirnya dia menyesali semuanya, kemudian dia mencabut, menunjukkan penyesalan terhadap Tuhan bahwa aku salah, aku berdosa, aku tidak berbuat apa-apa. Dan setelah penyesalan tersebut, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dalam Ayub yang pasal kedua, keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan menyampaikan firman, kemudian kekayaannya bertambah, anaknya muncul kembali, ya dia maksudnya istrinya melahirkan lagi, dan anak-anaknya ada yang cakep-cakep, cantik, dan semuanya. Tuhan memberkati Ayub, dan ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ada Yemima, Kesia, dan Kerenhapuk. Dan kitab Ayub menentukan bahwa di seluruh negeri tidak terdapat perempuan cantik Ayub. Jadi dia kaya, kemudian punya anak yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng, dan bahkan dia mati pada usia tua. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, mari kita baca ulang kisah Ayub ini. Kita baca lagi mulai ayat yang pasal yang pertama dan kedua, lanjut pasal yang ke-42. Ya, kalau kita mau membaca narasinya di situ, cerita Ayubnya di situ. Nah, nanti hari besok kita akan merenungkan puisi-puisi percakapan antara Ayub dan teman-teman mulai pasal yang ketiga. Tuhan memberkati.